Pendeta Paul Iya. interupsi. Ini ada yang bertanya di barusan ini. Coba tolong tanya Pak Yosua Teyu, apakah Bapak Yosua Teyu berdoa-doa Bapak kami? Jahat Itu salah satunya mungkin Pak Tewu. Terlalu banyak berapologet, jadi sampai doa yang diajarkan oleh Yesus saja sampai lupa. Sampai Ini bablas. mulutnya kan. Pak Iya. Enro, saya ralat Pak Enro. Mereka tidak berapologet, mereka berteologi. Tertawa jahat. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ini klarifikasi pertama, jadi jelas ya. Tadi Pak Hendro sudah clear Ya, dan terima teman-teman kasih, juga Pak. clear. Tetapi bukan berarti Pastor Tewu anti Katolik atau tadi sudah statement tadi ya. Kita harusnya bisa duduk bersama dan tetap itu bagus ya. Jadi saya tetap ambil yang positifnya. Walaupun saya masih juga heran. Nanti kapan-kapan kita akan khusus cerita Yesus yang mana yang Pastor Tewu ini percaya. Mengapa menganggap bahwa Yesusnya beda dengan saksi Yehova dengan Katolik gitu kan. Nah, tetapi itu buat lain kali karena ini panjang nanti. Nah, tapi sekarang kita sudah dapat itu. Dan yang kedua, Pak. Nah, ini beberapa aliran pakar Trinitas berkata bahwa ini pendeta Yosua Tewu ini sesat karena sudah tidak berdoa kepada Sang Bapa lagi. Nah, boleh ceritakan ini. Apakah Pastor Tewu kalau di rumah berdoanya hanya kepada ibu atau kepada siapa ini Pastor Tewu? Nah, itu kan fitnah jahat, Pak. Itu kan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh bajingan-bajingan teologis. Gitu. Suaranya kok hilang? Gambarnya hilang Pastor Tewu ya? Bentar. Suaranya memang agak kecil suaranya. Oh, suaranya agak kecil ya. Jadi saya bilang itu fitnah jahat, Pak. Ya, nah ini yang harus Fitnah diklarifikasi jahat. ini. Lebih dekat ke mic, Pastor Tewu. Iya. Ini begini sudah bisa, Pak? Ya, lebih Ya, bagus. bagus, Lebih Pak dekat. Joshua. Ya. Terima Bagus. kasih. Jadi itu fitnah jahat, sekali lagi fitnah jahat yang di-branding oleh MYM, Deking Gadas, dan semua kaum Trinitarian, teolog Trinitarian. Sebenarnya kaum Trinitarian yang lain tidak bisa disalahkan karena cuma latah saja, ikut-ikutan saja. Ini branding jahat yang dibangun oleh mereka-mereka yang sakit hati atas beberapa hal yang menurut mereka saya sampaikan merupakan serangan bagi teologi mereka, termasuk reform, termasuk predestinasi teologi dan seterusnya. Ya, tapi ini yang saya anggap tidak fair, Pak Paul. Artinya gini, kalau kita mau berbicara berbeda argumentasi, tarungnya argumentasi, jangan menyerang personal, lalu kemudian buat branding jahat kan? Itu sangat tidak fair gitu loh. Makanya kenapa saya tidak mau duduk bersama dengan mereka, karena percuma, Pak. Ya kalau mereka mau undang saya pun hanya untuk membuli saya, untuk apa? Kalau mereka mau belajar, video-video saya sudah cukup banyak. Mereka mau belajar tentang konsep kristologi yang alkitabiah, Yesusologi yang alkitabiah, kealahan yang alkitabiah, ketuhanan yang alkitabiah, keselamatan yang alkitabiah. Video-video saya banyak. Nah, soal Bapa itu sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang pernah bilang, siapa yang pernah tahu bahwa saya pernah membuat penyangkalan terhadap esensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di Alkitab? Enggak ada. Di dalam acara-acara gereja saya, Pak Henro atau Pak Joseph dan teman-teman, saya berdoa seperti lazimnya Kristen biasa. Bapa surgawi yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu yang besar. Biarlah kami dalam acara ini dipimpin sepenuhnya oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya nggak pernah rubah konsep saya. Dan saya nyanyi, saya punya lagu-lagu ciptaan banyak tentang Bapa surgawi. Tolong ulangi lagi yang terakhir. Supaya jelas, tolong lebih dekat ke mic. Ya, jadi itu saya sekali lagi, Pak. Tentang Bapa, tadi Pak Tewu berdoa kepada Bapa. Oh iya dong. Ulangi di dalam nama Yesus. Tolong diulangi lagi. Berdoa. Supaya yang lain dengar yang congekan-congekan ini supaya dengar Pastor Tewu. Saya juga panas dengernya. Ya, saya berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya. Saya minta pimpinan Roh Kudus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang di mana salahnya?
Walaupun saya kadangkala bergantian, bervariasi. Saya punya cara berdoa bervariasi, Pak. Kadangkala saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Kadangkala saya berdoa, Bapa terima kasih. Kadangkala Bapa di sorga saya panggil, Papi yang baik di sorga terima kasih. Ini konteks budaya Manado. Loh, karena bicara papi yang di sorga sama dengan orang Batak bilang amanami di Banua Gijang. Our Father in heaven. Gitu loh. Nah, terus di mana tuduhan bilang saya menyangkal esensi Bapa itu? Yang saya menyangkali, saya tidak mau pakai, saya tolak pemakaiannya karena terlalu dikultuskan, terlalu diberhalakan. Istilah Tritunggal itu. Dan ungkapan-ungkapan tiga pribadi yang terlalu multitafsir, yang terlalu diekspos. Nggak usahlah bicara-bicara tiga pribadi karena secara literal tidak ada kata tiga pribadi di dalam Alkitab. Ya, makanya saya bilang, usulan saya ke sinode lama saya untuk supaya merevisi redaksi pengakuan iman itu bukan menghilangkan esensinya, tidak. Saya cuma bilang alangkah bagusnya misalkan bagian pertama dikatakan GBI berpercaya kepada Alkitab sebagai kitab suci, segala tulisannya diilhamkan Allah bla 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 bla. Terus yang kedua, percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mestinya cukup di situ aja. Nggak usah dimasukkan kata yaitu Allah Tritunggal, tiga pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Nah, itu kita terjebak pada konsep teologis yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan, tanda kutip ya, menurut pandangan saya. Ya, lalu bicara kristologinya ke bawah dan seterusnya. Saya sebenarnya cuma mengusulkan supaya adaptasi literal saja kepada Alkitab yang ada saat ini yang menjadi pedoman kita. Ya, dengan istilah itu. Jadi itu betul-betul branding jahat, Pak. Untuk apa? Untuk mencuri perhatian. Yang tadi Bapak bilang semua itu. Masa sih perburuan subscriber secara licik begitu? Mana ada Roh Kudus pimpin kalau dengan kelicikan seperti itu? Betul. Gitu loh. Ya. Jadi memang GBI sendiri itu Sabelian, Pak. Saya berani jamin itu GBI itu bukan Trinitarian, Pak, Sabelian. Itu perspektifnya Pak Paul. Oh bukan, Pak, itu sudah saya tunjukkan, sudah saya buktikan. Begitu dia bilang matahari dan hangatnya, si Rubin Adi bilang begitu, ini kan ketuanya GBI kan, nah, berarti itu Sabelian, udah langsung. Ya maksud saya Pak, selagi organisasi itu tidak mengklaim dirinya aliran-aliran apa Sabelian, Aryan, apa segala macam, kita nggak usah branding mereka. Gitu loh maksud saya Ini begitu. channel Nabi ke-26 tugasnya memang uji emisi kadar Trinitas, Pak. Oh, Tertawa jahat. Pak Paul, Pendeta Paul, Iya. interupsi. Ini ada yang bertanya di barusan di ini. Coba tolong tanya Pak Yosua Teyu, apakah Bapak Yosua Teyu berdoa-doa Bapak kami? Oh iya, itu tadi. Nah, terima kasih itu teman-teman klarifikasi. mengingatkan. Katanya Pak Teyu menolak doa Bapak kami. Nah, liturgi saya Pak menjelang doa berkat itu selalu saya katakan begini, Tuhan biarlah engkau menyandengkan telingamu kepada setiap doa yang dinaikkan oleh umatmu, baik di rumah-rumah mereka, di perjalanan hidup mereka maupun di rumah ibadah saat ini. Dan kami sempurnakan segala ibadah dan doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sampai habis baru pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Saya mau kasih tahu rahasianya Pak, jujur Pak. Pak MYM dengan Deking Gadas tidak hafal doa Bapa kami. Luar biasa. kok bisa Pak? Bukannya itu dalam Baru terakhir mereka berusaha keras menghafal itu, karena selama ini mereka tidak hafal. itu kalau di gereja Reform bukannya itu doa wajib Pak kalau terakhir Pak. Itu beda bahasan teologi dengan lafalan liturgia, beda Pak. Gila juga dong. Wah, kalau Coba suruh mereka hafal doa Bapak kami. Nggak bisa Pak. Makanya tertawa jahat itu perlu ya, supaya itu untuk menghindari fitnah dari si jahat. Itu salah satunya mungkin Pak Tewu, terlalu banyak berapologet, jadi sampai doa yang diajarkan oleh Yesus saja sampai lupa. Sampai Ini bablas. mulutnya kan. Pak Enro, saya ralat Pak Enro. Mereka tidak berapologet, mereka berteologi. Berapologet itu diarahkan keluar Pak.
Iya. Yang tidak bisa kalau kita bicara ini kayak kalau main bola Pak, kita menangkis serangan lawan dari luar Pak. Kita ini satu tim Kristen Pak. Iya, kalau dia mah ngegolin gawang sendiri. Kalau ini yang di gawang sendiri gimana? Pastor Zhang sama Pastor Yosua ini saya ada pertanyaan. Ya, apakah itu betul tidak? Cuma Paus Francis dia sudah mengatakan dalam bahasa Italia, doa Bapa kami ada dirubah, yaitu jangan bawa kami ke dalam pencobaan itu. Jadi dia rubah, jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Apakah LAI akan mengikuti itu atau tidak? Sudah diusulkan, kami sendiri sudah mengusulkan itu Pak, sudah berapa tahun lalu. Itu kan usulannya harus akademik. Lalu karena tidak mungkin orang perorangan bisa usul ke Lembaga Alkitab Indonesia lalu kemudian konyong-konyong dirubah. Dan durasi waktu untuk perubahan revisi bagi Lembaga Alkitab Indonesia demi penyempurnaan redaksional Pak, itu antara 15 sampai 30 tahun sesuai dengan kebutuhan Pak. Jadi tidak sekonyong-konyong, makanya nanti ada revisi tahun berapa penerbitan terjemahan baru dan seterusnya. Seperti itu Pak, sudah dimasukkan Pak. Saya sendiri kadang-kala bergantian kalau mau menggunakan doa itu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Biasa kadang-kala kalau orang tanya bagaimana, saya lebih cocok dengan janganlah membiarkan kami ke dalam pencobaan misalkan. Sebenarnya lebih tepat membiarkan karena itu artinya retorikal. Tapi Pak, gramatikal itu retorikal. Alkitab kita masih seperti itu, ya sudah kita ikuti saja dengan pemahaman yang benar di dalam keyakinan kita. Karena kan kita mesti pegang itu, Pak. Itu termasuk fitnah jahat terhadap Paus Francis itu. Ini idola saya itu Paus Francis itu. Jangan difitnah dia ya. mengatakan dalam